Kali ini meja redaksi Harian Fajar tampil dengan suasana yang berbeda di alam terbuka, di ruang terbuka hijau, salah satu fasilitas milik Bukit Baruga Antang, Driving Range Golf Bukit Baruga. Dan hari ini kita akan berdiskusi tentang tema bagaimana dampak program Langit Biru untuk ekonomi dan lingkungan khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Tentu kita sudah kedatangan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya. Ada Bapak Laude Syarifuddin dari PT Pertamina. Ada Pak Jamaluddin dari Dinas SDM Pemprov Sulsel. Ada Ketua Organda Makassar Pak Zainal Abidin. Dan ekonom Unhas Bapak Anas Anwar Makatutu. Sebetulnya Pak, apa yang menjadi alasan dari PT Pertamina Pak menerapkan program Langit Biru di Sulsel? Karena kedatangan program ini kan Pak cukup membuat masyarakat kaget Pak. Tiba-tiba premium dibatasi penyebarannya, kemudian bagaimana Pertamina terus mendorong penggunaan BBM ramah lingkungan yang dimulai dari Kota Makassar yang kemudian menjalar ke beberapa kabupaten kota di Sulsel. Terkait masalah program Langit Biru ini, sebenarnya ini program nasional ya. Iya. Program nasional di mana program ini sudah memang berjalan dari Jakarta dan seterusnya sampai ke pelosok, sampai di ujung timur Papua. Dan alhamdulillah semua ini berjalan dengan baik, lancar, aman. Memang kalau kita mau bicara terkait masalah kualitas BBM, memang BBM yang kita produksi ini adalah BBM yang ramah lingkungan, di mana ada Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, dan ini merupakan BBM yang sangat dibutuhkan dengan kendaraan-kendaraan yang saat ini diproduksi oleh negara-negara maupun Indonesia sendiri. Jadi kita tahu bahwa BBM yang digunakan seperti premium itu adalah kendaraan-kendaraan tahun 80-an. Ya, sementara BBM yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan ini adalah BBM yang beroktan minimum 90. Nah, jadi ini adalah merupakan wujud kepedulian Pertamina untuk bisa mendukung kendaraan-kendaraan yang menggunakan BBM yang dibutuhkan. Nah, terkait juga dengan penggunaan BBM yang ramah lingkungan, memang ini ramah lingkungan. Karena apa? BBM yang sejenis misalnya premium itu kurang bagus, dan kurang bagus untuk lingkungan, juga kurang bagus untuk kurang bagus juga untuk kendaraan. Nah, inilah sehingga kami melayani masyarakat pemilik kendaraan khususnya ya, untuk bisa menggunakan BBM yang berkualitas dan juga untuk bisa menjaga lingkungan di mana kita berada. Seperti kota Jakarta misalnya kan, kota-kota besar lainnya itu sudah tercemar dengan polusi kendaraan dari akibat pembakaran BBM. Ya, itu mungkin salah satu adanya wujud dari program Langit Biru ini. Sejauh ini Pak, seperti apa dukungan Pemprov Pak dalam mengawal program Langit Biru yang digalakkan oleh PT Pertamina Pak? Jadi pada prinsipnya kita mensupport untuk program itu bagaimana menghadirkan BBM yang ramah lingkungan. Memang kalau dilihat dari data dunia hanya sekitar, kalau tidak salah ada 7 negara saja yang masih menggunakan BBM yang RON 88 ini. Di antaranya Indonesia, kemudian Mesir, kemudian Kolombia, kemudian daerah-daerah miskin lah yang di Bangladesh ya, itu Mongolia ya kalau nggak salah ya. Jadi itu diantaranya 7 yang negara yang masih mengkonsumsi BBM RON 88 dalam hal ini premium. Cuman di satu sisi memang ini kan JBKP ini, kalau JBKP itu kan premium, JBT ini adalah solar ya.
JBKP ini sebagai wujud dari Pertamina untuk bagaimana merubah pola atau menyadarkan masyarakat bagaimana merubah mindset masyarakat menggunakan BBM yang tadinya menggunakan premium beralih ke Pertalite yang paling tidak adalah diklaim sebagai Pertamina sebagai BBM yang sudah ramah lingkungan meskipun dibandingkan dengan Pertamax jauh lebih tinggi ya, tapi paling tidak dulu sudah di atas karena dia sudah RON 92 ya. Seperti apa sih Pak dampak dari program Langit Biru ini utamanya bagi supir-supir angkutan khususnya di wilayah Makassar lah Pak, dengan tidak adanya lagi premium yang dijual atau jumlah premium sangat terbatas Pak dijual di SPBU, bahkan di kabupaten kota sudah tidak ada lagi yang dijual Pak. Dan mungkin ada tawaran dari Organda Pak, seperti apa solusi yang harus dilakukan oleh Pertamina, bagaimana program PLB ini tetap jalan dan bagaimana angkutan kota tetap menikmati subsidi dari pemerintah Pak. Sekarang kalau memang pemerintah betul-betul dalam hal ini Pertamina mau berhasil dalam program Langit Biru, hanya satu, hadirkan jenis premium apapun bentuknya itu, yang penting harganya terjangkau sama masyarakat. Pasti orang semua berpindah. Contoh, kalau kita masuk di SPBU ada premium harganya 6.450, terus Pertalite 7.250. Bagus Pertalite, tetapi orang masih memilih harga premium ini, bukan kualitasnya. Bukan kualitasnya yang dilihat, tetapi nilainya, nilai uangnya itu, karena kemampuan daya belinya masyarakat. Ya, makanya hilangkan premium, hadirkan Pertalite dengan harga premium. Ya, jangan 1 minggu datang diberikan kesempatan orang-orang untuk beralih ke Pertalite. Ya, mohon maaf ini, semua anggota kami beralih Pertalite, oke. Tiba-tiba 2 minggu, 3 minggu kemudian langsung ada laporan Pak, harga Pertalite sudah berubah. Kan begitu, tanpa ada pengumuman resmi dari pemerintah. Ingat bahwa premium itu apakah nanti mau naik 100 rupiah, selama ini itu selalu ada pengumuman dari pemerintah. Kenapa? Karena premium diberikan kepada memang masyarakat menengah ke bawah, khususnya angkutan umum. Dampaknya itu premium adalah karena ini pemakaian dari angkutan umum, maka ada yang ditimbulkan di sana, yaitu ada penyesuaian tarif. Persoalannya bukan persoalan hari ini bilang naik premium kasih naik itu harga, bukan seperti itu. Makanya pemerintah selalu mempertimbangkan harga premium itu, kalau mau dinaikkan mau diturunkan selalu mempertimbangkan kondisi angkutan umum di Indonesia, karena harus melalui proses penyesuaian tarif. Nah sekarang kalau kita mau lakukan penyesuaian tarif dengan kondisi pandemi sekarang, kemampuan mereka sulit untuk menggunakan angkutan umum. Nah, kalau dia tidak menggunakan angkutan umum, kira-kira pemerintah akan menyediakan kendaraan apa untuk melayani mereka? Nah, kemudian yang kedua, Pak dari Pertamina, di Indonesia ini belum ada aturan yang menyatakan bahwa karena ini kendaraanmu di 80 tahun, Anda sudah tidak bisa lagi beroperasi di Indonesia. Makanya sekarang di Indonesia ini ada keluaran sudah 30 tahun kendaraannya, 20 tahun, ya, 15 tahun masih beroperasi. Ya, masih beroperasi, dan itu memang memungkinkan menggunakan premium. Seandainya kendaraan itu semuanya dihilangkan yang sudah kadaluarsa pembuatannya, kemudian yang dikatakan Pertamina tadi bahwa yang sekarang ini adalah rata-rata kendaraan yang baru yang dengan itu. Nah, bagaimana dengan kendaraan yang lama? Apalagi, iya kan, masa tidak disediakan dengan kebutuhannya? Kan pasti pemerintah dalam hal ini Pertamina harus melihat di situ keadilannya di situ. Oh, ini kendaraan memang karena pengeluaran 90-an, oh pemakaiannya ini premium. Ya haruslah sediakan premium. Jangan dipaksakan untuk memakai apa itu namanya ya, jenis kendaraan yang lain. Makanya Organda sangat mendukung program pemerintah dalam hal ini Langit Biru, tetapi itu yang saya katakan tadi, kalau memang Pertalite digunakan untuk dia ramah lingkungan, maka hadirkan itu Pertalite dengan harga premium. Nah, tetapi jangan lupa ada penyakit di dalam ekonomi makro itu yang harus kita hindari, yang disebut sebagai inflasi. Ya, inflasi itu yang harus kita jaga.
Kemudian kalau kita masuk lagi di komoditi yang namanya BBM, BBM itu adalah masuk sebagai kelompok price taker itu, ya, price taker dan price leader. Artinya kalau BBM sudah bergerak harganya naik, maka otomatis di bawahnya ikut naik. Jadi seperti tadi kalau kita bicara angkutan umum gitu ya, maka harga BBM naik, operasional pasti naik, tarif pasti naik, spare part pasti naik. Semua akan terdorong, semua akan naik atas nama naiknya BBM. Kemudian kita ini negara kepulauan gitu, maka distribusi barang itu juga menjadi sesuatu yang penting. Ketika kita berbicara distribusi barang, ya BBM lagi. Oke, nah masalahnya adalah kalau kita ikuti perkembangan teman-teman Pertamina ini yang mohon maaf ini, saya juga harus bilang ini akal-akalan gitu ya, mendorong orang untuk pindah ke Pertalite. Kita ingat pertama kan CC pernah itu kan, CC sekian kalau beli BBM harus yang Pertamax atau Pertalite, itu nggak bisa jalan. Kemudian pernah ada alat lagi dipasang di di tangki ya, itu juga tidak jalan. Akhirnya memang yang paling gampang adalah memaksa dalam arti mulai menghilangkan ya, pasokan. Saya setuju tadi Pak, mulai menghilangkan premium, kemudian memaksa orang untuk pindah ya. Nah sekarang dulu Pak, kalau premium itu mau dinaikkan itu harus persetujuan DPR Pak. Iya. Pemerintah nggak bisa naikkan begitu saja. Ada persetujuan bersama. Nah, tetapi kalau kita bicara yang non subsidi, itulah Pertamax, Pertalite, itu nggak perlu. Itu kewenangan Pertamina Pak ya. Iya, jadi enak Pertamina nih. Enak dia, nggak perlu wakil rakyat menyetujui. Betul Pak. Nah, sekarang ketika ada produk yang baru, tadi saya sudah bilang kita tidak usah berdebat tentang ramah lingkungan, itu saya kira oke. Tetapi harganya lebih mahal. Masalahnya di situ, dan saya setuju tadi harus disuruh pilih dong masyarakat, nggak bisa dipaksa seperti itu. Harus diberi pilihan itu kan, Pak ya. Itu kan monopoli namanya. Walaupun sebenarnya Pertamina itu sebagai badan usaha milik negara itu adalah monopoli. Nah ada dua hal yang kadang-kadang juga mohon kita juga koreksi ke Pertamina sebagai badan usaha milik negara. Kita pahami kalau dia badan usaha berarti itu kan profit oriented, itu oke. Tetapi ada yang disebut milik negara. Nah, milik negara itu juga harus lebih mendorong, mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan profitnya yang dikejar, gitu ya. Nah, sekarang saya coba meriset, mencari harga dari bagaimana penentuan harga dari BBM yang non subsidi ini, saya tidak temukan gitu. Nah, sekarang harga yang ditetapkan tadi yang Bapak sebut itu harga. Pertanyaannya sekarang adalah apa itu harga sudah rasional? Apakah harga itu sudah melalui hitung-hitungan yang efisien? Itu yang pertama ya. Karena kalau tidak efisien maka pasti akan dijual lebih mahal dan sampai di pasar juga lebih mahal. Oke Pak. Jadi efisiensi terhadap produk sendiri. Kemudian untuk tidak membuat lebih mahal harganya kan. Kemudian yang kedua bisa juga efisiensi dari segi perusahaannya. Apakah teman-teman di Pertamina juga ini sudah efisien gitu sehingga biaya produksi ini bisa ditekan yang akhirnya ujung-ujungnya bisa membuat harga-harga BBM yang non subsidi ini juga relatif lebih murah. Atau yang terakhir yang Bapak tadi dari Organda ya hadirkan aja, biarlah masyarakat disuruh memilih gitu ya, dengan kembali lagi kepentingan rakyat itu yang utama ya, kepentingan rakyat yang berkaitan dengan public transportasi, karena itu turunannya banyak sekali Pak, dan selama ini memang itu pasti ribut turunan ketika BBM yang naik semua pada ikut naik, biar yang tidak ada hubungannya dengan BBM pasti, itu Pak. Ya itu masalahnya. Kemudian distribusi barang yang naik maka pasti akhirnya harga jual juga akan naik. Memang saya akui bahwa salah satu indikator kenaikan harga atau terjadinya inflasi itu memang salah satunya adalah indikatornya BBM. Tapi bukan itu yang dominan sebenarnya, bukan dominan. Kalau menurut saya itu bukan hal yang dominan yang harus kenaikan BBM, karena kita lihat kenaikan BBM juga sekarang ini ya boleh dikata tidak
berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi. Malah terkadang kenaikan bahan-bahan pokok yang lainnya itu yang terkadang menekan kenaikan laju inflasi. Nah, memang kalau kita lihat ya BBM yang ada sekarang ini ya dipasarkan oleh Pertamina itu berfluktuasi Pak, tergantung dari yang khususnya yang harga khususnya BBM yang non subsidi ya, itu berfluktuasi sesuai dengan perkembangan harga minyak dunia. Kenapa? Kalau kita tidak sesuaikan sepertinya, otomatis kan Pertamina rugi. Karena biaya produksinya itu kan, harga itu kan tergantung dari biaya produksi. Nah, kenaikan BBM juga itu ya tidak semata-mata Pertamina seenaknya mau naikkan, enggak. Karena kita juga dimintai pertanggungjawaban oleh negara. Gitu. Karena ini adalah milik negara, kita juga dituntut untuk tidak menjual produk-produk kita secara rugi. Saya juga terima kasih yang disampaikan oleh Pak Ketua Organda terkait masalah produk. Misalnya ada produk substitusi atau pengganti jenis BBM. Itu sebenarnya untuk mengganti seperti itu memang kita kan yang cari sebenarnya apapun jenis namanya, yang penting dia ramah lingkungan. Ya kan? Apapun kita produk misalnya premium kita mau ganti ya jangan lagi oktannya lebih rendah. Bisa saja oktannya lebih rendah dan harganya. Kita kan sekarang tahu premium itu sebenarnya harga subsidi kan dari pemerintah. Harga pemerintah itu harga subsidi. Misalnya kita mau tingkatkan oktannya setara dengan Pertalite, nah otomatis kan secara logika harus juga harganya naik. Ya, jadi maaf Pak, memang benar bahwa selama ini seruan kepada masyarakat yang menengah ke atas itu kan seharusnya memang mengkonsumsi yang non subsidi itu. Nah, itu yang saya maksud adalah ketidakmampuan sendiri apakah Pertamina atau pemerintah yang mengarahkan masyarakat ini yang berpenghasilan tinggi untuk lari ke situ. Nah, ketidakmampuan Pertamina ataupun pemerintah ini yang akhirnya ya mohon maaf nih, Pertamina berlindunglah di dalam ini yang tadi dengan ramah lingkungan apa segala macam untuk menghasilkan satu produk yang baru yang notabene itu harganya lebih mahal. Nah, kita kembali lagi. Masyarakat Pak itu membutuhkan harga murah dan kesejahteraan rakyat itu hanya bisa terpenuhi kalau kebutuhan dasarnya itu relatif mudah didapat dan murah. Nah, di situ masalahnya. Kalau toh memang subsidi ya itu memang tugas negara untuk mensubsidi beberapa produk supaya masyarakat dapat terjangkau dan dapat barang yang lebih murah. Pastilah otomatis kalau harga premium naik Pak, itu pasti juga akan menambah subsidi. Tapi kan selama ini ketika harga BBM naik, maka otomatis premium naik atas nama harga BBM dunia naik. Tapi ketika turun, nggak turun tuh. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Terkait masalah harga memang itu ya kebijakan dari pemerintah lah. Iya. Karena pada saat penetapan harga tadi juga saya katakan kita hitung-hitungan cost per liter juga itu. Nah, disinilah sangat bijaksananya Pertamina. Kenapa? Kalau kita melihat cost yang ditimbulkan akibat kenaikan harga, tiba-tiba terjadi perubahan itu masih jauh, sangat jauh. Makanya pada saat level misalnya harga minyak dunia turun, kenapa Pertamina tidak turunkan harga? Sebenarnya untuk menutupi kerugian negara ini yang tadinya harga BBM naik. Nah, begitu naik sedikit, nah kita juga harus menyesuaikan, gitu. Siap. Ya kan? Jadi memang sangat dilematis lah. Justru juga tadi dikatakan bahwa terkait masalah penggantian jenis BBM itu memang tidak semudah itulah. Tidak semudah itu prosesnya karena proses melalui proses ditilang lah, macam-macam lah. Nah, perlu juga saya sampaikan, makanya saya selalu tekankan bahwa ayolah kita sosialisasi kepada masyarakat, saudara-saudara kita pemilik kendaraan untuk tetap menggunakan BBM yang sesuai spesifikasi kendaraannya. Saya itu terkadang heran lihat masyarakat ya. Terkadang ya mohon maaf lah, kita bisa lihat banyaknya penyalur-penyalur yang boleh saya katakan tidak resmi, Pertamina, yang menyiapkan harga premium itu mahal, tapi dibeli juga. Sementara harga Pertalite yang ada di SPBU murah tidak dibeli. Sedikit koreksi dari Pertamina mungkin terkait dengan penerapan PLB ini,
Kalau saya lihat PLB ini lebih rapi koordinasinya dengan SPBU Pak, mengkoordinirnya. Misalnya sekarang ini kabupaten kota saya lihat nggak ada spanduknya khusus untuk yang subsidi Rp1.000. Ini yang untuk umum tidak subsidi diarahkan ke sini. Dulunya waktu premium nggak seperti itu Pak, semua bebas masuk ke sana. Yang harusnya ditakar juga di sana, yang harusnya yang punya memang hak untuk menggunakan premium ya masuk di premium, yang tidak berhak mengarahkan ke Pertalite. Harusnya seperti itu harusnya ditempuh dari dulu, sehingga waktu belum ada PLB ini pengalihan ke Pertalite ya semua bebas menggunakan Pertalite, yang penting dia plat, mau plat hitam ya pribadi bebas lihat mendapatkan, harusnya seperti itu. Jadi kami harapannya juga sebenarnya kalau masih bisa, karena ini kan masih ada kuota Pak, dan itu kan tetap melalui DPR biasanya karena anggaran ini JBK dan JBKP dan JBT ini kan disubsidi oleh pemerintah dan sudah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan, jatah per provinsi masing-masing ada. Tinggal memang kami berharap kalau misalnya ini enggak apa-apa kalau Pertalite ini mau tetap dipertahankan, tapi memang jangan kayak di Makassar ini hanya berlaku sementara, kayaknya cuma berapa bulan ini subsidi 1.000 ya turun 400, sekarang enggak tahu masih ada atau enggak ada lagi. Ya seperti itu. Jadi kita harapkan kalau disubsidi ya, tapi ya memang yang berhak menerimanya Pak, seperti itu. Misalnya yang misalnya subsidi 1.000 ya misalnya untuk roda 2 dan sebagainya, untuk angkutan umum seperti itu. Supaya apa keinginan dari Organda ini juga bisa terpenuhi seperti itu. Nah, bagaimana angkutan kota ini Pak bisa tetap bertahan Pak di tengah kesulitan yang sekarang Pak? Kalau ini ada dukungan dari pemerintah dalam hal ini gubernur, bahwa dengan program Langit Biru premium harus dilangkah, keluarkan SK gubernur bahwa di Sulawesi Selatan itu sudah tidak lagi mengeluarkan Pertamina untuk jenis ini. Yang dipakai adalah Pertalite dengan harga sekian. Bukan kucing-kucingan orang. Ya hari ini kita dikasih promo. Ya, harga Pertalite 6.450. Saya tanya, ini berapa hari untuk bisa berlaku? Dari Pertamina tidak ada yang bisa jawab. Kita tidak tahu kapan. 1 minggu kemudian melapor anggota kami, Pak, sudah naik harganya Pak 400 lagi. 1 minggu kemudian naik lagi 7.250. Artinya Pak, kalau yang seperti ini, yang tadinya sudah menggunakan Pertalite, kembali lagi mencari harga premium karena harganya masih murah. Satu penekanan saya Pak, kalau memang ini Pertamina betul-betul program Langit Biru mau dikedepankan ya karena ramah lingkungan, maka hilangkan premium, hadirkan Pertalite kalau itu ramah lingkungan, tetapi harganya Pertalite harga premium. Kan program PLB ini Pak sudah berjalan beberapa bulan, dan awalnya kan Pertamina memberikan promo khusus untuk Pertalite, mulai dari promo Pertalite dengan harga premium, kemudian dipangkas secara bertahap hingga sekarang promonya sisa 600 Pak. Nah sampai kapan sebetulnya Pak program PLB ini akan berjalan Pak, dan ketika promo itu berakhir, apakah PT Pertamina akan mengembalikan kembali premium yang selama ini ditahan Pak mungkin? Nah ini sebenarnya promo ini kita mengajak masyarakat untuk bisa menikmati BBM yang ramah lingkungan, supaya masyarakat tahulah bahwa jenis produk ini sangat bagus. Sama halnya kalau saya yakin produk-produk lain juga pada ingin menawarkan ke masyarakat untuk bisa menggunakan apa yang diproduksi, pasti dengan melalui promosi kan, supaya mereka tahu. Oh ternyata bagus. Tapi setelah promo ini berakhir Pak, apakah Pertamina akan mengembalikan premium lagi Pak, atau tetap dengan yang seperti sekarang Pak? Nah pengembalian premium itu tergantung dari keputusan pemerintah ya. Kalau memang kita dipaksakan untuk tetap kembali, tapi saya yakin ini mungkin ya kalau memang sudah berjalan bagus ini untuk apa lagi? Karena jujur saja ya, nah itulah kita selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kendaraan-kendaraan yang digunakan itu tidak lagi menggunakan premium. Nah kami sebenarnya dari pihak Pertamina untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat itulah sehingga kami menyiapkan fasilitas pengisian di setiap SPBU untuk menambah produk ramah lingkungan. Untuk apa kita mau pasang lagi premium sementara tidak ada yang gunakan? Spesifikasi kendaraan juga tidak ada sekarang. Untuk promonya Pak? Nah promonya ya namanya promo kan berlaku, ada tahapnya. Nah sampai kapannya itu nanti kita lihat keputusan dari Pertamina Pusat, karena promo ini bukan berlaku secara regional tapi secara nasional.
gitu. Jadi kami memberikan promosi itu kepada khususnya roda 2, kendaraan mobil roda 4 yang plat kuning, roda 3. Nah, ini yang harga khusus. Tapi untuk jenis kendaraan lain yang tidak saya katakan ini tadi itu tetap membeli harga produk BBM ramah lingkungan dengan harga yang tetap sama. Gitu. Berarti PLB ini masih akan berlanjut Pak ya? Tetap Ada berlanjut. kemungkinan Pak premium akan kembali lagi. Kalau menurut saya untuk apa lagi kembali? Untuk apa Karena kembali? Berarti sudah tidak kembali lagi, Pak, ya? Iya, sudah. Makanya tadi saya bilang, kecuali kalau ada kendaraan lagi yang memang spesifikasi kendaraannya untuk premium, saya yakin Pertamina jual. Tapi sekarang ada enggak? Sekarang kendaraan yang spesifikasi kendaraan yang menggunakan RON 88? Enggak ada lagi. Sekarang ini zaman-zaman canggih, bahkan nanti ke depan itu akan diproduksi Euro 4. Sekarang negara-negara kan sudah dituntut menggunakan BBM Euro 4 standar Pertamax Turbo RON 98. Bah, ini lebih hebat lagi kan. Nah, apa ya Pertamina harus mundur ke belakang lagi. Nah, inilah saya yakin lah, insya Allah pemerintah lebih bijaksana untuk bisa tetap mendukung, kita semua sama-sama mendukung lah. Saya bukan tidak berpihak kepada teman-teman organa, tapi saya selalu mensosialisasikan bahwa kendaraan ini Pak, ini tahun 2000-an Pak, tidak cocok nih lagi gunakan ini premium. Ini premium sebenarnya hanya kendaraan yang diperuntukkan tahun-tahun 80-an ke bawah, gitu. Karena apa? Kasihan mobil Pak, rusak dan merusak juga lingkungan. Terkait masalah dampak-dampaknya itu wajar lah. Kalau kita juga sebagai orang-orang mungkin paham lah terkait masalah pajak yang dihasilkan. Nah, itu sangat meningkat Pak. Pajak yang dihasilkan dari akibat penjualan BBM ini kan bagus. Ada yang namanya PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, kalau kita lihat sangat signifikan. Ini kan pemasukan buat negara juga. Nah, inilah saya yakin, marilah kita sama-sama mendukung program pemerintah terkait penggunaan bahan bakar yang memang sesuai spesifikasi kendaraannya. Jangan lagi kita punya kendaraan tahun 2020 lantas kita masih pakai premium. Aduh, salah alamat kasihan. Kita juga ini merasa berdosa kalau tidak menyampaikan. Ini tidak berhak ini pakai Pak. Rusak kendaraan tak. Nah, inilah saya mengajak pada teman-teman untuk bisa lebih bijaksana, karena saya yakin orang yang beli kendaraan itu pasti bisa beli premium deh. Bisa beli BBM. Dan dia sudah baca. Oh, kalau saya beli kendaraan A, BBM-nya jenis ini. Otomatis kalau dia tidak sanggup beli, dia tidak mau beli kendaraannya. Saya tidak sanggup beli BBM ini. Kan logikanya begitu. Betul. Tapi kalau dia sudah lihat spesifikasi bahan bakarnya ini RON ini konsekuensinya harus beli inilah. Iya tak? Nah, saya yakin bukan apa ya? Bukan masalah lah orang yang beli kendaraan itu dan sudah tahu bahwa konsekuensinya harus menggunakan bahan bakar ini lantas dipilih yang lain, itu saya rasa tidak bijak. Oke Pak. Ya, mungkin dari kami ya. Jadi solusinya saya mengajak kepada masyarakat untuk bisa paham terkait masalah kendaraannya, juga bisa paham terkait masalah program Bank Biru yang dicanangkan oleh pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Pertamina ini jangan berseberangan dengan pemerintah. Ya, artinya pemerintah masih menyediakan premium. Iya, ada kuotanya. Ada kotanya. Sementara Pertamina menghilangkan kota itu. Nah, kemudian Tidak menghilangkan, saya pemakaian dan yang dibutuhkan itu iya. masih ribuan di bawah tahun 2099 itu masih banyak kendaraan yang masih membutuhkan itu premium termasuk motor. Kan begitu. Pak Laude dari Pertamina ini maunya bagaimana kendaraan baru semua itu oke, kendaraan baru oke, silakan. Tidak ada masalah. Karena sesuai spekulasinya, kan begitu. Tapi angkutan kota. Kemudian di mana mau beli? Di mana ambil? Penumpangnya tidak ada. Dan pemerintah sudah menyiapkan subsidinya itu. Yang menghentikan adalah Pertamina. Kenapa saya katakan Pertamina menghentikan? Karena masih ada kota yang dikeluarkan oleh pemerintah, tiba-tiba Pertamina yang menghentikan itu. Makanya ini hati-hati Pak. Hati-hati. Kami dukung program Langit Biru dengan yang tadi itu. Tapi bukan berarti menghilangkan beberapa orang yang berdampak pada itu.
Jangan menghidupkan satu, mematikan 1000, ndak begitu. Lagi-lagi Pak, kami berharap oke lah kita support juga program Pertamina karena itu program bagus, tapi secara bertahap tetap. Dan lagi-lagi kami berharap ini karena kami turun di kabupaten Pak, melihat bahwa dengan penerapan pengalihan Pertalite ini relatif terkontrol ini di SPBU. Ini yang mendapatkan potongan 1000 ini diarahkan kalau angkutan pribadi beralih ke tempat yang di sebelahnya. Harusnya premium kemarin bisa diatasi juga seperti itu, tapi tidak seperti itu Pak. Itu yang kita harapkan. Kalau memang kembali lagi sistem yang lama, tidak salah, bukan haram itu subsidi Pak. Bukan kata haram itu subsidi oleh pemerintah. Maka negara menyiapkan. Iya, bahkan negara harus menyiapkan itu. Jadi kalau memang Pertamina sudah menghitung bahwa kita mentok di harga ini Pak, karena ini juga perusahaan, tidak bisa juga rugi. Oke. Kalau memang kita concern ke situ, maka ya sama modelnya premium kan, pemerintah masuk mensubsidi dengan pro rakyat itu tadi Pak, keberpihakan kepada rakyat, keberpihakan terhadap ekonomi UMKM yang kecil.